Oke, kondisi bagasi udah kosong semuanya. Sekarang kita mau coba jalan ya. Lampunya tuh di bagian sekitar sok sebelah kanan. Sudah kita bongkar ini ya. Soknya cuman nggak kita copot. Kita cek busing-busingnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Juang Subakti. Ya, udah lama banget kita nggak bikin video mengenai City Z, dan hari ini kita ada proyekan lagi untuk City Z. Rencananya hari ini kita mau bongkar kaki-kaki di bagian belakangnya untuk Honda City Z ini ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin pernah ngalamin bunyi berisik di bagian belakang, bisa simak videonya. Oke, kita lanjut lihat prosesnya. Oke, jadi sebelumnya kita coba dulu nih mobil ya, kira-kira bunyi berisiknya tuh kayak apa ya. Jadi soalnya waktu jalan tuh gluduk gitu, tapi sebelumnya kita bongkar ya, sebelum kita bongkar kakinya, kita kosongin dulu nih bagasi ya. Jadi kita kosongin semua bagasi, kita keluarin semuanya. Di situ ada ban serep, ada pokoknya perabotan apapun kita kosongin dulu. Terus habis itu ntar kita pakai jalan, terus kita dengerin kira-kira di bagian belakang tuh ada bunyi apa ya. Oke, kondisi bagasi udah kosong semuanya. Sekarang kita mau coba jalan ya, kita dengerin kira-kira masih ada bunyinya nggak. Lagi nyobain saya di belakang nih, ini karena bunyinya tuh ada di bagian sekitar sok sebelah kanan. Kalau sebelah kiri sih kayaknya sih nggak begitu, bukan nggak begitu, emang kayaknya sih nggak ada ya. Tapi kita coba ini yang sebelah kanan, kita lagi rasain nih kira-kira bunyinya sekeras apa dan bener nggak itu. Dari ini kan bagasi udah dikosongin ya, tadi dari depan beneran kayak bagian belakang. Nah sekarang kita coba pindah ke belakang, kita dengerin lagi lebih seksama. Iya, iya, jadi dengerin pakai kuping. Ini di bagian sini nih sok berkanan ini. Nanti coba kita cek ya, kita bongkar. Oke, kita lanjut ke pembongkaran dulu. Ya oke, ini sudah proses pembongkaran. Biasa kita dongkrak, terus kita jack stand, kemudian kita bongkar di bagian armnya ya. Ini lagi dicoba dibongkar di bagian bushing armnya nih, sebelah sini ya. Sebelah sini deh. Nih. Nah, ini. Mana ini ya? Apa? Nah, ini biar, karena kan untuk City Z nih apa, soknya tuh masuk ke bagian apa namanya nih? Ya pokoknya itulah nih, nanti ditunjukin lah. Nah, jadi biar gampang, biar dia bisa turun, kita bongkar dulu nih. Bisa sih digenjot ke bawah, tapi agak susah ya. Daripada kita ribet buang-buang tenaga, yang kita bongkarin satu-satu. Nah, ini kita copot dulu bagian ini. Karena biasanya City Z tuh selain bunyi gluduk-gluduk tuh suka bunyi kletek-kletek gitu ya. Apa sih, di bagian kalipernya nih suka goyang. Ya, jadi dia suka menimbulkan bunyi juga di bagian belakang. Itu biasanya bunyinya agak apa ya, lebih berisik. Tapi kalau bunyi duk itu udah kemungkinan bisa shock, bisa support shock. Nanti kita lihat aja bagian support shocknya ya. Sorry. Alhamdulillah sudah terbuka bagian armnya. Sekalian sengaja dicopot ini supaya kita juga tahu ya kondisi bushingnya. Kalau dilihat dari karetnya sini masih padat ya, masih oke deh. Juga belum ada kelihatan oblak. Jadi kita cek di bagian support shocknya. Hah? Oke. Enak sih ngerjainnya berdua ya. Jadi atas bawah ada yang megangin. Oke, shocknya sudah
terlepas. Nah ini support shocknya, ini bagian karetnya nih. Tapi kalau dilihat dari kualitasnya sih masih bagus sebenarnya nih. Coba dicek aja dulu, nanti kita lepas dulu ya supaya tahu kondisi dalamnya. Coba deh di press dulu deh. Oke, sudah terlepas ini. Oh, ini cuma karet bantalan di bagian atas support shock. Ini sudah kita buka. Kondisi supportnya kita lihat. Nah ini masih tuh SX8 masih kelihatan nih. SX8. Kondisinya sih sebenarnya sih masih keras, ini masih oke nih. Masih bagus ya. Coba tes sininya, shocknya. Shocknya masih kencang juga. Iya udah, ini kan udah direkondisi shocknya tuh, masih keras, masih kencang. Disunting dilas lagi bang, sini ya. Iya. Shock kondisinya belum ada bocor, masih bagus. Ini juga kelihatannya kalau dari kondisi, karetnya masih bagus. Ya kan, ini bisa aja kita ganti karetnya aja. Jadi nanti di press lagi, kita copot di bagian sininya nih, kita bawa ke apa namanya, bubut karet ya namanya ya. Jadi bubut karet tuh dia diganti karet dalamnya nih, dibikinin lagi karet yang lebih keras sebenarnya dia. Jadi nanti tuh ini diganti. Tapi kalau lihat dari kondisi ini masih kuat banget ini, nggak ada goyang sama sekali. Tuh. Masih sangat kuat nih, masih bagus ini. Ini kalau dilihat dari kondisi support shocknya nggak ada masalah ini. Sudah kita bongkar ini ya, shocknya, cuman nggak kita copot. Kita cek busing-busingnya. Kalau untuk armnya nih ya, yang megang bagian ini nih masih oke ya. Jadi masih kelihatan presisi tuh. Nah, shock juga, support shock nggak ada bunyi ya, masih, ini shock belum ada setahun direkondisi, jadi masih oke, nggak ada bocor, nggak ada rembes. Terus support shock juga masih oke. Nah ternyata kecurigaan saya itu benar, ini di bagian busing yang ini nih. Nah nih, kalau lebih dekat lagi mungkin kelihatan. Ini bunyinya nih. Dengar nggak? Nah itu. Jadi pengalaman waktu dulu punya yang CTZ yang hitam, ini juga sama ininya nih. Tuh, kalau digoyang pakai tangan kelihatan kan? Nah ini. Jadi ini goyang, dan rencananya ini akan kita ganti dulu. Nanti setelah kita ganti, kita rasain lagi apakah bunyinya hilang. Karena emang bunyi yang paling kedengeran itu sebelah kanan, sebelah kiri sih nggak terlalu kedengeran. Tapi kita cek juga ya sebelah kiri, karena kalau mau ganti enaknya sih sekalian, karena sepasang dua, jadi biar presisi. Oke, terus ada dua cara yang pernah saya lakukan tuh. Pertama, ini diganti, kita cari partnya, ini aja kan bisa kita putar tuh karena kendor dia ya. Nah kedua, kita datang ke
bubut karet ya, ke tukang bubut karet tuh nanti kita minta bikinin busing ini ya, sekalian sama itu tuh, itu juga udah kendor banget tuh. Nanti kita lepas yang bagian sana juga ya. Nanti saya lepas dulu coba yang sebelah sana, nanti kita lihat kondisinya bisa digoyang kayak gini nggak ya. Jadi bisa pakai bubut karet atau kita ganti karetnya dengan karet bikinan ya. Kedua beli yang orinya. Oke, kita lanjut ya. Nanti saya coba buka dulu yang sebelah sana. Jadi ini udah dilepas, ini controlling arm ya. Jadi kalau di CTZ kan armnya ada 1, 2, terus sama ini yang controlling. Nah ini memang agak bengkok ini, mungkin pernah kebentur apa ya di bagian bawah sini. Jadi kondisinya agak bengkok, ini harusnya dilurusin, dipanasin, dilurusin lagi, itu enak lagi nanti. Nah ini yang bagian ini nih, nah ini kan digoyang pakai tangan tuh, kelihatan banget tuh. Ini bunyi ini kalau di jalan klik juga nih, yang bagian dalamnya juga sama nih, cuman nggak separah yang ini. Kalau ini udah pakai tangan tuh diputar juga bisa. Nah ini udah oglak, ini juga udah mulai ya, udah mulai. Nah ini kalau enak diganti semua. Oke, jadi untuk proses selanjutnya lanjut di part 2 aja ya. Jadi karena udah gelap juga, kayaknya nggak mungkin juga hari ini ke bengkel. Jadi besok kita lanjut lagi pemasangannya ya. Oke, lanjut di part 2.